menghilangkan hawa panas ada di bagian mesin 4 rotornya. Bagian fender juga banyak sentuhan karbon nih, ada fin di sini, full karbon, dan by the way karbon yang gue bahas ini semuanya dry karbon, jadi pastinya enteng. Nah, untuk fendernya pun juga pakai merek RE Amemiya yang udah lebih wide, nambahnya kurang lebih 5 sampai 6 cm masing-masing sisi, jadi makin lebar. Ini kita bisa lihat di bagian pintu dan fendernya itu lebih keluar dibandingkan dengan pintunya masih standaran, dan bagian fender ini juga menyatu dengan side skirt yang lumayan lebar juga, bisa kita bilang ini side skirt kali ya buat naik ke mobilnya. Enggak, bentuknya kayak side step, tapi ini emang kombinasi antara fender sampai ke side skirt yang nyambung ke over fender bagian belakang. Bagian belakang ini pun juga udah nambah sekitar 6 cm, jadi makin lebar. Dan kalau kita lihat dari belakang, mobil ini emang lebar banget, bukan karena wide body aja, tapi karena wingnya. Ini wingnya menggunakan Battle Aero yang lebar wingnya aja 190 cm, udah hampir 2 meter. Ini bahkan ujung wingnya lebih lebar jauh daripada fendernya. Dan yang gue suka dari wing kayak gini, dudukan wingnya itu bukan ke bagasi, tapi ke sasis. Jadi bagian bumper belakangnya dibolongin untuk bikin dudukan wingnya. Jadi wingnya ini nih nyatu ke bagian sasis yang ada di belakang mobil. Oleh karena itu, kalau kita mau copot bumper belakang, kita harus copot wingnya dulu. Big wingnya ini harus kita copot, baru kita bisa bongkar-bongkar bagian belakang. Lumayan ribet, tapi justru jadi lebih fungsional karena downforce yang dihasilkan oleh wing langsung menuju ke sasis, nggak lewat body. Jadi pastinya lebih rigid dan juga makin aerodinamis. Nah, untuk di bagian belakang, lampunya juga udah di smoke nih. Gue suka banget RX-7 yang udah di smoke kayak gini. Ini kayak RX-7 LB Silhouette yang kita lihat di Jepang, hitam full kayak gini, jadi makin gahar lagi mobilnya. Dan untuk bagian knalpot pun juga udah diganti dengan merek Apexi. Nah, untuk bagian kaki-kakinya, mobil ini menggunakan velg Work Kiwami CR2P yang sama kayak di Silvia S15 gua, hanya beda di warna aja. Ini warnanya bronze dengan lid hitam. Ring 19 dengan lebar 9,5 untuk bagian depan dan dibalut dengan ban Advan Neova dengan ukuran 255 35 R19. Dan yang bikin keren untuk di bagian depan adalah BBK-nya. BBK-nya ini khusus untuk ring 19 dengan diameter 380 mm dan kalipernya ini pakai merek AP Racing 6 pot. Jadi kelihatannya kalau dari sisi kamera nih ya, berisi banget. Walaupun velgnya ini banyak bolong ya, tapi semua bolongannya hampir ketutup oleh BBK yang gede banget. Nah, untuk bagian belakang BBK masih standar, tapi standarannya ini fungsional karena kaliper yang ada di belakang ini langsung nyambung ke rem tangan hidrolik yang ada di dalam. Jadi mobil ini diperuntukkan untuk drifting juga sama ownernya, karena mobil ini udah pakai rem tangan hidrolik. Dan untuk bagian belakang, velgnya ini lebih lebar, ini pakai ukuran 11. Jadi bannya pun juga lebih lebar dengan Advan Neova ukuran 295/30 R19. Nah, ini fitmentnya kalau kalian lihat juga sangat tipis antara ban sama fender karena mobil ini pakai Airsus dari brand Prazis. Jadi pastinya mobilnya juga nyaman kalau ketemu polisi tidur gitu atau mau masuk mall, kita bisa naikin Airsusnya yang lumayan tinggi. Ntar kita bakal coba juga di bagian interior, so langsung aja kita lihat interiornya. Oke, kita ada di bagian interiornya. Dan ini interior udah kayak interior mobil drift nih. Ada rem tangan hidroliknya dengan merek Wilwood. Ini pastinya enak banget buat dipakai drifting, dan selain itu banyak juga aspek yang bikin mobil ini jadi kayak mobil balap. Salah satunya di sini ada layar dari Haltech IC. Kaki-kakinya mobil ini menggunakan velg Work Kiwami dengan bahan karbon dari merek RE Amemiya juga yang ventilasi udaranya banyak banget untuk menghilangkan hawa panas yang ada di bagian mesin 4 rotornya. Bagian fender juga banyak sentuhan karbon nih, ada fin di sini, full karbon, dan by the way karbon yang gue bahas ini semuanya dry karbon, jadi pastinya enteng dan tapi ini pun juga modifikasi yang lumayan common. Bagian kap mesinnya pun juga udah diganti dengan bahan karbon dari merek RE Amemiya juga yang ventilasi udaranya banyak banget untuk menghilangkan hawa panas yang ada di bagian mesin 4 rotornya. Bagian fender juga banyak sentuhan karbon nih, ada fin di sini, full karbon, dan by the way karbon yang gue bahas ini semuanya dry karbon, jadi pastinya enteng dan kuat banget. Nah, untuk fendernya pun juga pakai merek RE Amemiya yang udah lebih wide, nambahnya kurang lebih 5 sampai 6 cm masing-masing sisi, jadi makin lebar, makin gagah. Ini kita bisa lihat di bagian nut pintu dan fendernya itu lebih keluar dibandingkan dengan pintunya masih standaran. Dan bagian fender ini juga menyatu dengan side skirt yang lumayan lebar juga, bisa kita bilang ini side skirt kali ya buat naik ke mobilnya. Enggak, bentuknya kayak side step, tapi ini emang
kombinasi antara fender sampai ke side yang nyambung ke over fender bagian belakang. Bagian belakang ini pun juga udah nambah sekitar 6 cm, jadi makin lebar. Dan kalau kita lihat dari belakang, mobil ini emang lebar banget. Banget, ditambah lagi ada cut off yang kayak mobil balap, dan joknya segitiganya itu muter aja, nggak kayak piston. Kalau piston kan naik turun, kalau rotor tuh muter. Kalau kalian mau dengar penjelasan lebih lanjutnya, nonton aja video Dipo yang jelasin cara kerja mesin rotari. Nah, 4 rotor yang kita lihat ini kurang lebih bentukannya sama kayak R26B, mesin rotari yang dipakai di balapan Le Mans di mobil Mazda yang sempat menang juga, itu mesin legend. Ya kurang lebih sama, bedanya kalau di mesin ini spek PPRE, jadi bagian-bagian dari mesinnya sampai ke headernya itu dari PPRE semua. Dan bahkan untuk mendukung mesin 4 rotor ini, bagian subframe, bagian dudukan transmisi, semuanya itu udah full customized di Access Automotive. Kalau nggak di custom nggak bakal